Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aziza Zahra dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Nusantara. Halo teman-teman pendidik dan pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Nah, kita akan membahas model PBL ini secara mendalam, dari mulai dasar pemikiran, kemudian sejarah dan penemunya, prinsip-prinsipnya, langkah-langkah penerapan di kelas, khususnya pada pembelajaran matematika, hingga contoh nyata aplikasinya. Yuk kita mulai! Model PBL didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa dihadapkan pada masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Berbeda dengan model tradisional yang berfokus pada materi dahulu, problem kemudian. Dalam PBL, masalah justru menjadi pintu masuk untuk belajar konsep, berpikir kritis, dan menemukan solusi sendiri. Hal ini mendorong peserta didik menjadi aktif dalam proses belajar mereka sendiri, bukan sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Mengapa PBL penting untuk siswa? Dampak bagi siswa dalam penggunaan model PBL dalam pembelajaran ini yaitu meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa tertantang pada masalah yang nyata. Kemudian, dapat melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan self-directed learning. Model PBL pertama kali dikembangkan di bidang pendidikan kedokteran pada akhir 1960-an. Pada saat itu, para inovator ini berupaya mengubah cara belajar mahasiswa kedokteran yang merasa pembelajaran tradisional terlalu banyak hafalan dan kurang aplikatif. Nah, dengan PBL, mahasiswa belajar melalui kasus medis nyata untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan klinis mereka. Sejak saat itu, PBL berkembang luas ke berbagai disiplin ilmu termasuk pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, termasuk pada pembelajaran matematika. Kelebihan dan tantangan model PBL. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian pembelajaran lebih bermakna karena materi tidak diterima sebagai hafalan tetapi dipahami melalui konteks masalah nyata. Serta meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti proses diskusi, penyelidikan, dan presentasi. Tidak semua materi cocok menggunakan model ini. Kemudian perlu bimbingan ekstra untuk siswa. Prinsip-prinsip model PBL. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar penerapan PBL dalam pembelajaran, yaitu siswa menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai penerima informasi. Masalah sebagai titik awal. Siswa diajak menghadapi masalah relevan yang merangsang rasa ingin tahu dan pemikiran kritis. Kemudian, siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, berbagi ide, dan menyusun solusi bersama. Peran guru yaitu sebagai fasilitator atau tutor. Nah, peran guru di sini bukan pemberi jawaban, melainkan pemandu yang membantu siswa menemukan jawaban mereka sendiri. Serta pengembangan keterampilan abad 21. PBL ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, kerja tim, dan pembelajaran yang mandiri. Langkah-langkah penerapan model PBL. Terdapat beberapa langkah dalam penerapan PBL. Fase 1, yaitu orientasi dengan masalah. Guru menyajikan situasi masalah yang nyata dan kontekstual. Peran siswa yaitu membaca, memahami, dan mulai merasakan inti masalah. Fase yang kedua, pengorganisasian siswa. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, misalnya 4-6 orang. Kelompok melakukan diskusi awal, yaitu memahami masalah dan istilah-istilah yang belum jelas. Kemudian, fase yang ketiga, penyelidikan dan pengumpulan informasi. Siswa mencari data dan informasi yang diperlukan, bisa melalui buku teks, tugas internet, atau eksplorasi nyata.
Di sini, proses berpikir matematis siswa aktif, yaitu menentukan apa yang perlu dicari, apa yang sudah diketahui, dan apa yang perlu dipelajari lagi. Fase keempat yaitu pengembangan solusi. Siswa menyusun hipotesis atau strategi pemecahan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Fase 5, penyajian hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pemecahan masalah termasuk langkah-langkah, perhitungan, dan solusi yang didapat. Dan terakhir, fase 6, analisis dan evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses, memperbaiki solusi jika perlu, dan merefleksikan pembelajaran yang telah terjadi. Kemudian, terdapat contoh penerapan PBL dalam pembelajaran matematika. Contoh masalah matematika kontekstualnya yaitu bagaimana menentukan kombinasi pensil seharga 3.500 dan buku 20.000 agar total biaya tidak melebihi 150.000. Langkah pertama yaitu ada orientasi pada masalah. Guru menampilkan masalah nyata tersebut. Kemudian, kelompok siswa berdiskusi. Nah, apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Yang ketiga, penyelidikan. Siswa membentuk persamaan linear, misalnya 3.500x dan 20.000y, sama dengan 150.000. Nah, yang keempat, solusi alternatifnya yaitu siswa mencoba berbagai kombinasi dan memvisualisasikannya dengan grafik. Kemudian pada tahap 5, setiap kelompok mempresentasikan strategi mereka, misalnya membuat grafik garis di kertas atau pada aplikasi digital. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu guru dan siswa bersama-sama menilai ketepatan strategi, kejelasan pemahaman konsep, dan kreativitas solusi. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghitung jawaban, tetapi juga memahami hubungan antar variabel, membuat model visual, dan bekerja sama dalam kelompok.